Ini Siti Aisyah ini mertua dari Sayyidina Ali. Jadi nggak pernah nyebut nama mantunya seumur hidup. Iya, Siti Aisyah nggak pernah nyebut mantunya Sayyidina Ali. Apa? Gedeg dia. Manusia itu manusiawi, nggak pernah nyebut. Gitu. Cuma ditanya oleh sahabat, wahai Siti Aisyah, siapa orang yang paling mulia? Yang paling mulia adalah Ali. Kenapa? Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Tapi semuanya sahabat Nabi adalah orang mulia. Nah, begitu. Kenapa Sayyidina Ali disebut Sayyidina Ali doang oleh Siti Aisyah? Seumur hidup Siti Aisyah nyebut nama Ali sekali-kalinya. Jadi kalau periwayatkan hadis, rajulun, seseorang pasti nggak pernah disebut namanya. Gitu. Kenapa? Ya ini ada ceritanya, ada sebuah bulu urutnya. Jadi pada saat itu di zaman fitnah, karena Siti Aisyah pernah dituduh berselingkuh oleh Abdullah bin Ubay, ketinggalan gitu. Nah, pada saat itu bersama Sufyan bin Abdul Muthalib. Nah, jangan-jangan dia selingkuh gitu. Kemudian Rasulullah nanya, wahai Ali, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Sayyidina Ali? Jawaban Sayyidina Ali didengar oleh Siti Aisyah. Perempuan banyak yang Rasul, bukan Siti Aisyah doang, maksudnya cari lagi begitu. Wah, bini kita gua kalau dengar sejarahnya begitu, bagaimana pendapat tuh? Perempuan banyak, bukan dia doang, kawin lagi bang. Lah parah dia itu. Nah gitu, jadi bergetang akhirnya. Pantu mertua nggak pernah disebut namanya tuh. Semenjak itu, ketika ditanya oleh para sahabat, tetap segede-gedenya objektif. Jadi gini, gedegnya kita mau orang jangan subjektif. Kita gedeg nih mau orang, gedeg sama kelakuannya, jangan gedeg sama orangnya. Kalau kita kan general udah gedeg sama lagunya, gedeg sama orangnya, semua kita mah. Nah mudah-mudahan kita bisa. Gedegnya kita, gedeg perbuatannya, hanya gedeg perbuatannya, tapi bukan gedeg orangnya. Kalau kita kan udah gedeg perbuatannya, gedeg orangnya. Jadi semua kita subjektif kita. Nah kalau Nabi, para sahabat mengajarkan ketika benci, gedeg. Nah gedegnya itu harus objektif. Gedeg apanya? Nah begitu. Ketika ditanya siapa orang yang paling mulia? Ali. Nah ini kata siapa? Abul Aswad Ad-Duali, ketika beliau menjadi mediator perang Jamal. Perang Jamal itu antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Gitu Mang ya. Jadi semuanya abdul. Tapi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu artinya bahwa ketika Siti Aisyah ditanya siapa orang yang mulia? Ali. Ya bahasanya begini, levelnya ketika ditanya oleh 3 pendeta Sayyidina Umar. Nah Sayyidina Umar kagak bisa jawab, manggil Sayyidina Ali. Nah begitu. Seperti itu. Jadi tetap Sayyidina Ali itu ilmuwan. Nah kalau Sayyidina Umar ada preman dikit. Nah, gitu. Jadi makanya kalau preman sadar jangan berfatwa. Gitu. Cari apa? Orang alim. Gitu. Ini ada preman baru sadar berfatwa lagi, apalagi artis. Ya. Jadi ustadz lagi, salah lagi. Nabi Muhammad dibilang tersesat. Nah, gitu. Jadi macam-macam aja orang. Jadi makanya begitu. Nanti di akhir zaman kata Nabi, kasirun minal khutobah wa qalilun minal ulama. Banyak orang yang berfatwa, berpinter pidato, pinter berolah kata, tapi ilmunya kagak. Akhirnya banyak menyesatkan. Nah, gitu. Makanya orang alim jarang, kalau ceramah kagak enak ya, pokoknya didengerin ngantuk. Nah, gitu. Iya. Udah mana tuh? Hilang udah mata saya nih. Mata saya begini. Mana Bang? Istadalla biha ahlus sunnah ala sihhati, atas sahnya khilafatil khulafail arba'ah, atas sahnya khilafah khalifah yang kepemimpinan khalifah yang 4. Jadi sah tuh li'anna aliyan, karena bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena ma'al khulafa'i salasah, itu Sayyidina Ali bersama khalifah yang 3. Qablahu, sebelum Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah begitu. Sayyidina Ali nggak pernah berontak, nggak pernah bantah. Kok tawasul Umar?
Kalau Quran pintar dia enggak? Nah gitu, kayaknya tawasul dengan Abbas diprotes, tapi Sayyidina Ali nggak pernah protes kan. Nah gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi nggak pernah protes tuh Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali tuh jadi khalifah setelah Sayyidina Utsman. Nah ini nih, pada saat Sayyidina Ali jadi khalifah, itu dituntut untuk mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman. Maksud keluarganya Sayyidina Utsman, cari dulu pembunuhnya, baru ditetapkan jadi khalifah. Nah kemudian, kelompok satu lagi nih buru-buru pilih khalifah karena membahayakan. Tapi dua-duanya benar. Nah pada saat Sayyidina Ali jadi khalifah, terjadilah fiksi di situ, perpecahan. Selamat datang pada kiai kita. Perpecahan tuh, gitu. Nah, kelompok Muawiyah, itu Muawiyah tuh dari kelompok Sayyidina Utsman mendeklar juga jadi khalifah. Sayyidina Ali tetap khalifah. Akhirnya terjadilah dua kubu. Untuk menyatukan dua kubu, menunjuk politisi nih. Sayyidina Muawiyah menunjuk Amr bin As sebagai juru bicara politiknya. Nah, Sayyidina Ali itu Hasan al-Basri. Nah, yang namanya Hasan al-Basri ini sufi. Hasan Basri ini sufi, nggak pernah ngerti politik. Majulah ke gedung DPR. Hari ini kata Amr bin As, karena beliau jadi politik dan ahli strategi, yang tuaan dulu maju, copot khalifah. Ya, itu kan tua, ilmunya ibadahnya rajinan, begitu. Akhirnya Hasan al-Basri naik. Hari ini saya copot Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tepuk tangan orang oleh kata kelompok Sayyidina Ali. Iya, laki-laki disuruh naik kagak ngerti politik, begitu, iya. Dia mah sholat dulu, wirid dulu, begitu. Iya, gak tahu apa-apa. Nah, begitu. Mulai tuh kelompok Sayyidina Ali mulai pecah tuh, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, kelompok Muawiyah naik yang diwakili oleh Amr bin As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Sayyidina Ali sudah dicopot jadi khalifah, hari ini saya tetapkan Muawiyah jadi khalifah. Pecah akhirnya. Yang kelompok Sayyidina Ali pecah jadi dua, namanya Khawarij. Nah, di situ mulai timbul pemahaman Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, saling mengkafirkan sampai sekarang. Nah, barulah Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Maturidi mendeklar bahwa ada aliran namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita ikutin. Nah, gitu, jangan yang keras-keras loh, dikit-dikit kafir, sesat, bid'ah. Nah, itu dari dulu tuh. Nah, begitu. Jadi dari mulai Sayyidina Ali gara-gara politik. Gitu, karena aki-aki kagak ngerti dulu, saya copot aja deh mah. Yang kedua, karena udah dicopot kan kosong tuh, gak ada presiden. Naik Amr bin As, karena udah dicopot Sayyidina Ali, maka saya tetapkan hari ini khalifah. Maka yang berhak menjadi khalifah adalah Muawiyah. Begitu. Ali akhirnya jadi khalifah dua pada saat itu. Nah, gitu, saling mengkafirkan. Di situ. Jadi gara-gara politik. Gitu. Jadi ustadz pun harus ngerti politik. Jadi musuhin besok nih. Jadi kalau ada ustadz besok nyalonin, dukung, begitu. Iya. Tapi kalau ustadz politik semua ribet juga keliling ngaji. Iya, ribet juga iya. Nah, itu biar tahu kita. Jadi pada saat mulai terpecahnya fiksi-fiksi dalam Islam itu pada saat khalifah Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali juga kelompoknya pecah. Yang fanatik kepada Sayyidina Ali namanya Syiah. Yang keluar dari Sayyidina Ali namanya Khawarij. Khawarij pun terpecah lagi jadi dua.
Syiah pun terpecah lagi jadi 19. Iya. Nanti itu kita terangin nanti. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi makanya kita ikutin ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah, yang ini yang benar udah pokoknya itu. Nggak ada yang macam-macam. Jadi jangan ikut aliran yang rada-rada gitu. Wa naza'ahu ghairuhu. Mana itu? Qablahu sebelumnya lam yunazihu fil khilafah. Beliau enggak pernah lam yunazihu, enggak pernah tuh Sayyidina Ali membantah berselisih fil khilafah di dalam kekhalifahan. Enggak pernah manut-manut aja Sayyidina Ali apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Beliau nurut, enggak pernah jadi macam-macam gitu. Bahkan pada saat bertawassulnya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abbas, Sayyidina Umar bertawassul kepada Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali enggak bantah. Padahal ada Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Nah, Sayyidina Ali itu babulnya ilmi, pintunya ilmu. Itu orang alim. Gitu. Makanya beliau ketika ditanya, kalau kamu mau minta saya mentafsirkan Bismillah dan Fatihah, maka siapkan 70 ekor unta untuk mikul tafsir saya baru Bismillah itu 70 ekor unta untuk ngangkut kitabnya, itu pun belum cukup gitu, belum cukup. Bayangin tuh. Mana tuh? Mimman la lam yunazihu fil khilafah falamma ja'atil khilafah lahu, maka pada saat datang kekhalifahan bagi Sayyidina Ali, wa naza'ahu ghairuhu, dan menselisihinya selainnya Sayyidina Ali, memang bagi orang layas tahikut, apa itu, yang tidak berhak mendahului atasnya, qatalahu, yang membunuhnya sebelum Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Utsman. Itu politiknya itu. Jadi menuntut siapa yang membunuh Utsman, itu Muawiyah. Jadi trendingnya itu mata politiknya itu pokoknya temuin dulu nih yang membunuh Sayyidina Utsman. Siapa yang membunuh Sayyidina Utsman? Temuin dulu, jangan dipilih ada pemilu, ada pemilihan. Tapi kalau nggak ada pemilihan bahaya, nggak ada pemimpin, bahaya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dipilihlah Khalifah Sayyidina Ali. Tetapi pada saat pemimpin Sayyidina Ali, Muawiyah itu tetap tuh jadi ngotot. Nah, dengan politiknya Amr bin As, ini motor politiknya. Amr bin As ini ahli strategi. Nah, itu tadi, hari ini saya copot, nah hari ini saya resmikan. Disitulah pecah, maka khalifah terjadi pada saat itu, dan terbunuhlah Sayyidina Ali.